Oke, halo semuanya viewersnya Mekari. Perkenalkan, aku Tifa. Aku sekarang bekerja sebagai Event and Community Lead di Mekari. Dan hari ini aku represent sebagai seorang single woman ya. Single woman soon to be mom ya. Seperti kakak-kakak yang sebelah aku ya. Amin, amin. Hai, aku Priscilla. Aku adalah seorang CEO dari Mom and Baby brand Mamiru. Aku hari ini represent seorang entrepreneur mom. Halo, aku Ines Nazra. Aku seorang senior people engagement dan di sini aku represent sebagai working mom. Wah, seringkali kalau orang mikir seorang entrepreneur mom itu dianggapnya tuh, entrepreneur udah punya bisnis sendiri, punya free time banyak banget. Itu the most common misconception. Padahal pada kenyataannya seorang entrepreneur mom itu, apalagi masih merintis bisnis baru, yang ada jam kerjanya itu bisa lebih panjang dan lebih lama daripada seorang working mom yang mungkin kerjanya kantoran gitu ya, 9 to 5 dan Monday to Friday. Banyak banget momen-momen di awal bangun bisnis tuh aku bener-bener kerja 7 hari seminggu dan kadang-kadang sampai nggak tahu batasan sih. Jadi mungkin entrepreneur itu juga harus dimengertikan di tahap-tahapan yang berbeda gitu ya. Ada yang masih merintis dan sibuk banget, ada yang mungkin bisnisnya udah lebih berkembang, ada yang lagi scaling tim gitu ya. Kalau misalnya sebagai working mom sendiri, itu aku tuh sering banget misconception atau stereotype yang muncul di aku adalah kita akan meninggalkan anak kita ke kantor gitu ya. Dan kira-kira di rumah siapa yang jaga gitu. Terus kemudian juga di rumah kayaknya kita nggak ada waktu nih untuk membagi antara karir dan juga keluarga gitu. Kayak nggak ada waktu yang kayaknya akan cuman ketemu sama anak cuman pas weekend doang dan lain-lain kayak gitu sih, stereotip kayak gitu. Tapi padahal sebenarnya kenyataannya ya nggak juga gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya kita bisa meluangkan waktu ketika pulang kerja weekend, kualitas yang baik sama anak-anak gitu, itu semuanya juga bisa terjalin dengan baik lah, bonding sama anak kayak gitu. Kalau misalkan yang dari aku sih, ini kayaknya mungkin lagi rame juga, sempat rame. Kalau kita lihat pernah dengar di social media kayak kalau single tuh berarti terlalu independen nih. Suka dengar nggak sih Kak? Sekarang tuh kan kemarin sempat rame ya. Sekarang rame yang kayak ini terlalu ala-ala independen nih. Jadinya cowok-cowok kayaknya takut nggak mau approach. Terus juga apalagi mungkin yang umurnya udah lebih dewasa lagi, kadang juga suka dengar semacam kayak ini pasti gara-gara laki-lakinya nggak ada yang mau karena kebanyakan tipe-tipenya nih terlalu pilih-pilih nih, jadinya laki-lakinya ya udahlah nggak mau gitu kan. Sama ya sebenarnya aku pernah ngerasain adalah ini kan masih single, berarti duitnya kerjanya cuman buat biayain dia hidup doang dong. Itu yang aku, kalau yang lain aku belum pernah merasakan ya sebenarnya, aku banyak dengar doang sebenarnya. Tapi kalau yang terakhir itu tadi aku suka banget dengar seperti itu. Padahal kan sebenarnya ada hal-hal lain juga ya yang harus kita pahami juga kan, nggak, walaupun kita single tapi nggak selalu kayak duitnya cuma buat kita doang kan, nggak, buat keluarga juga, buat hal-hal yang sebenarnya juga publik nggak tahu gitu sih kalau aku rasain sebenarnya. Kalau misalnya untuk yang single sendiri itu freedom nggak sih, yang dirimu freedom tuh maksudnya kayak kebebasan untuk tetap ya berekspresi dan lain-lain gitu. Kalau misalnya dari stereotip saya ini, saya melihat kalau misalnya masih single tuh kayak sekarang tuh kayak pikiran tuh masih untuk diri sendiri, dan lain-lain lah gitu. Kalau misalnya tanggapan dari kamu gimana? Kalau aku sih merasanya pasti lebih free mungkin ya dibandingkan dari kakak, kan pasti tanggung jawabnya kayaknya udah lebih banyak pasti. Kalau aku kan kayak mau pulang malam ya udah, nggak ada yang nyariin gimana juga kan di rumah. Itu sih kalau yang freedom sih aku juga merasa kayak oke, memang kalau yang untuk yang single lebih free karena mungkin tanggung jawabnya kan belum sebesar yang sebagai seorang ibu gitu kan sebenarnya gitu sih. Kalau ibu kan pasti kan kayak anaknya nyariin ya, pasti kan kalau di rumah. Berarti kakak kalau pergi-pergi kayak anak udah pada nelponin pasti selalu ya? Aku termasuk ibu yang kebetulan anaknya tuh attach-nya ke attach-an ya kayaknya, terlalu attach. Jadi ketika aku sekarang ini pergi ditinggal kerja dan lain-lain, dia fine, dia sudah mengerti kalau misalnya saya harus bekerja gitu, ibu akan bekerja di kantor. Tapi untuk menginap dia belum bisa nih untuk aku tinggal menginap gitu. Jadi kalau misalnya harus ada keluar kota misalnya gitu, itu udah nggak mungkin banget sekarang, harus ada anak gitu. Lumayan. Aku kaget loh pas tadi Ines bilang misconceptionnya banyak orang ngerasa kayak working mom gini cuman ngeliat anak pas weekend dan maksudnya nggak gitu bonding sama anaknya. Karena jujur even aku aja kadang persepsinya kayak working mom
yang kantoran tuh kayak sedikit banget waktunya buat sama anak. Apa yang bikin Ines ngerasa kayak enggak, aku cukup bonding dan aku bisa ketemu sama anakku gitu? Pertama sebenarnya aku tuh selalu banget ngejaga dari pertumbuhan dan perkembangan dia ya. Jadi dari masalah pertumbuhan berarti kayak makan dan lain-lain itu udah aku yang jaga, selalu aku yang kontrol. Even aku di kantor itu aku yang langsung ngurusin gitu. Yang aku yang langsung ngejaga makanan dia harus segala ini, gizinya seperti ini. Aku pastikan anakku ASI full 2 tahun dan lain-lain. Itu yang bikin aku udah pertumbuhannya ini aku jaga. Dan perkembangannya juga nih, kedekatannya juga aku jaga. Misalkan ketika mengasihi gitu ya, itu kita saling ngobrol. Aku selalu ngajak ngobrol anak. Jadi anak tuh merasa bahwa walaupun ibunya bekerja, dia tidak kehilangan sosok ibu gitu sih. Kemudian kalau misalnya kebetulan kita di sini, aku juga di pekerjaan aku ini kita ada beberapa kali WFH lah gitu ya. Jadi di waktu-waktu bekerja walaupun tidak bisa diganggu 9 to 5, tapi masih bisa nih nyelipin waktu ketika lunch atau mungkin nggak ada during time nggak ada buffer time untuk commute. Jadi kan kayak udah jam 6 aku langsung bisa sama anak kayak gitu. Itu mungkin yang bikin aku juga akhirnya aku langsung berupaya untuk bisa quality time sama anak gitu. Kayak gitu sih. Terus kemudian jadi anak tuh, makanya aku juga surprise walaupun aku working mom, tapi ternyata anak aku tuh masih segitu nempelnya sama aku. Dia tidak merasa kehilangan sosok ibu gitu ya. Jadi dia dan itu yang mungkin lumayan cukup bisa dibanggakan lah ya, walaupun working mom tapi ternyata masih bisa menjaga attachment. Harus bangga banget, dan kedengarannya kayak Ines ini seorang ibu yang considerate banget ya. Jadi walaupun kerja dan pastinya capek banget gitu kan, 9 to 5 dan tiap hari, tapi tetap pikiran dan perencanaannya buat keluarga kayak wow banget. Tapi aku tuh salut banget sih sama kakak sebelah aku, mau yang entrepreneur ataupun yang full time mom, karena aku juga lahir dari seorang ibu yang waktu aku kecil ya, mamaku tuh kerja banget bener-bener seharian. Dulu tuh aku juga waktu aku masih kecil, aku tuh suka merasa kayak kenapa sih mama harus kerja, mungkin aku masih kecil ya, aku belum paham konsepnya. Jadi sama kayaknya mungkin kayak bibinya Kak Ines, aku tuh suka nangis terus Kak. Jadi setiap mau ke sekolah tuh selalu nangis terus, selalu kayak nyariin kenapa mama harus pergi. Itu kan aku mungkin merasa, mungkin kalau kakak sekarang denger itu anaknya kayak nyari mamanya kenapa mama harus pergi, mungkin sedih ya. Tapi dulu aku juga merasakan kayak kenapa sih mama tuh harus pergi bekerja gitu. Tapi ketika aku udah dewasa, aku jadi merasa kayak oh ternyata kayak kakak-kakak, kayak mamaku juga tuh menurut aku tuh keren sekali sih. Karena aku juga merasanya bahwa mamaku tuh dulu selalu make sure aku tuh gak pernah kekurangan makanan, aku makan apa, terus aku even mau pergi sekolah, mau pergi yang sampai sekarang sih bahkan ya, aku mau pergi keluar rumah tuh udah selalu di make sure makanan selalu ada di rumah. Terus baju aku juga gak kusut kalau mau pergi, anaknya cantik gitu lah kalau mau pergi. Jadi aku merasa keren sekali. Aku juga belajar banyak juga dari experience mamaku sih kayak gitu, karena mamaku working mom, sama mungkin case-nya kayak Kak Priscilla juga ya, entrepreneur mom juga. Aku jadi ngerasa kayak the biggest misconception actually adalah banyak orang tuh ngerasa working mom itu sama dengan bad mom, atau kayak ngerasa kayak kita ibu yang setengah-setengah gitu loh, nggak full beneran. Menurut aku sama ART kayak gitu ya, apalagi ART ada isu-isu ya, banyak banget kemarin sempat ramai. Tapi juga makin aku menjalani sendiri dan kayak tadi ceritanya Tifa juga, sebenarnya ya kalaupun kamu di rumah terus-terusan atau kerja terus-terusan, ada spektrumnya gitu loh. You can still be a good mom either way. Dan apalagi kan sekarang realitanya hidup di Jakarta, di sini more and more kita ngeliat tuh dual income households. Jadi ibu dan bapak sama-sama bekerja. Dan ibu juga bukan cuma masalah dari pemasukan keluarga ya, tapi mungkin untuk aspirasi diri sendiri dan ambisi, dia masih punya hal-hal yang mau dicapai di professional world gitu. Jadi mungkin untuk teman-teman yang belum punya anak atau lagi mikirin punya anak, kayaknya itu miskonsepnya yang paling berbahaya ya. Kayaknya I have to let go of my career to be a good mom. Menurut aku tuh nggak bener banget. Dan kayak tadi Kak Ines udah sharing ya, banyak banget strategi-strategi dan hal yang kita bisa lakukan untuk tetap dekat sama anaknya dan anaknya tumbuh kembangnya tuh sama sekali tidak terganggu gitu ya. Tapi aku penasaran sama entrepreneur mom juga. Berarti dirimu itu ketika kan susah ya mengatur waktu katanya, karena kadang-kadang apalagi waktu ketika merintis gitu. Terus gimana dong strateginya untuk bisa tetap ada kedekatan nih sama anak? Wah, itu entrepreneur in general, nggak cuma seorang entrepreneur mom. Menurut aku challenge pertamanya adalah
mengatur waktu lebih spesifik lagi, apalagi pas di awal-awal aku bingung banget pacing myself, soalnya kan beda ya kalau kayak kerja kantoran enak, kamu datang udah kerjaan terus kamu keluar. Nah di awal-awal jujur aku I wasn't very good at it, jadi kayak kadang-kadang kerjanya malah terlalu sedikit di awal, atau kerjanya terlalu banyak sampai nggak tahu batasan dan nggak ada time for myself, nggak ada time buat anak gitu. Jadi I keep swinging between these two. Sekarang aku udah belajar untuk punya, makanya di kantorku di Mamiro ini kita juga tetap implement work from home 2 hari seminggu, work WFO, karena emang nggak mau tetap harus ada struktur sih. Menurut aku penting banget punya struktur. Sedangkan anakku juga lebih gede, sekarang aku kayak tadi tuh kayaknya udah punya alokasi, kalau pagi sama pas malam itu bonding time sama dia, weekend obviously sama dia juga gitu. Jadi punya jadwal sih untuk ngebalance semua itu. Tapi at the end of the day tetap harus ikhlas pada kenyataannya, apalagi punya anak, punya bisnis ya, kadang-kadang ada satu yang lebih membutuhkan attention kita daripada yang lain. Ketika anak sakit atau mungkin ada krisis di kantor, ya mau nggak mau kita harus lebih present di situ gitu ya. Tapi ya in the long run yang penting kita bisa menjaga kehadiran kita gitu. Pas lagi di kantor ya bener-bener full fokus ngerjain apa yang harus dikerjakan, jadi good teammate. Kalau lagi di rumah bisa sama anak ya enjoy that time tanpa harus ngerasa guilty gitu ya. Karena aku tuh juga suka dengar sih Kak, aku pernah punya teman juga, jadi dia tuh sebenarnya takut kalau misalkan dia udah nikah, dia udah punya anak, jadi dia kayak nggak punya waktu untuk diri dia sendiri, untuk kayak nggak bisa chase dia punya dreams kayak gitu kan. Pasti kan ada yang mungkin rasa takut gitu kan. Kalau dari Kakak pernah merasakan kayak gitu nggak sebelum mungkin menikah dan punya anak? Oke, kalau aku ya, menurut aku itu kunci utamanya adalah kamu harus punya partner yang suportif. Oke. Berarti cowoknya suaminya harus itu ya. Jadi walaupun aku kebetulan ya FYI, aku punya suami yang alpha male lumayan gitu ya. Tapi bukan berarti dia tidak bisa membantu dalam pengurus parenting gitu. Jadi co-parenting itu sangat penting banget sekarang. Jadi walaupun kita sama-sama bekerja, kita sama-sama parenting, ketika pulang kerja nanti ya udah kita gantian. Anak aku tuh sampai main dia lebih suka sama ayahnya, yang manja-manja baru sama ibunya kayak gitu. Jadi emang ada peran masing-masing lah ya dalam parenting. Jadi bukan semuanya selalu ibu, atau kalau marah-marah selalu ayah kayak gitu sih menurut aku yang harus diperhatiin. Tapi untuk menjawab pertanyaan kamu lebih directly, pastinya waktu untuk diri sendiri itu berkurang. Bukan cuma ibunya, ayahnya juga. Jadi kayak namanya ada satu manusia gitu kan yang harus kita jaga, kita kasih makan. Pastinya waktu untuk diri sendiri itu berkurang. Tapi bukan berarti berkurang dan sedikit selamanya gitu. Jadi waktu ibu buat diri sendiri di tahun pertama pas anaknya masih umur 1 sama anaknya umur 3 itu beda banget ya. Jadi mungkin pas di awal-awal jangan ngerasa kayak wah itu aku ngeliat dia ngurusin anak seharian itu bakal seperti itu selamanya. Enggak, anak kecil tuh gede cepet banget, mereka bakal sekolah, kangen malah ya. jadi mungkin honestly speaking pas di awal-awal punya anak pasti akan lebih slow. Tapi biasanya di tahun kedua, tahun ketiga udah bisa pick up pace banget lagi sih. Apalagi kalau punya support system yang baik, co-parent yang baik. Apalagi kita di Indonesia sangat dekat dengan keluarga, bisa punya support system lainnya, daycare dan ART dan suster dan sebagainya. Oke, berarti kuncinya ya ladies, partnernya yang benar ya gitu kan Kak? Benar. Tapi partner penting banget, bukan cuma dari support system tapi mindsetnya sih. Kadang-kadang ada partner yang ya itu memaksakan definisi kayak tadi, ibu yang baik adalah ibu yang terus-terusan di rumah gitu. By the way, menurut aku all moms are amazing moms. Tapi benar-benar harus dijalani dengan versi happy-nya sang ibu itu sih menurut aku. Sambil selama anaknya itu terawat bisa tumbuh dan berkembang dengan baik, menurut aku itulah versi terbaik seorang ibu gitu. Dan menurut aku ibunya juga harus waras ya Kak. Karena kalau ibunya gak waras anaknya juga pusing nanti ya. Karena aku juga selalu melihat kayak ibunya jangan sampai kehilangan dirinya sendiri lah gitu kan. Ini adalah contoh-contoh dari ibu-ibu yang tetap bisa chase their dreams ya. Amin sekali. Oke, challenge terbesar yang menurut aku selama aku sebagai ibu, peran sebagai ibu ini adalah baru banget terjadi, belum ada beberapa minggu lalu ya. Jadi aku namanya akhir tahun gitu ya. Ini kita banyak banget project, kemudian aku juga ada event-event gitu ya. Kemudian H-4 sebelumnya anak aku masuk rumah sakit. Itu H-4 terjadinya event tersebut gitu ya, dan itu persiapannya, dan aku pasti jadi project officer dari event tersebut, dan jadinya aku
banyak banget persiapan yang harus aku, ya bingung juga ya harus memilih yang mana nih, karena anak masuk rumah sakit, kebetulan suami aku juga sakit, jadi tidak ada yang bisa menggantikan ya selain aku gitu. Mungkin adalah yang sambil nunggu ART ataupun neneknya, cuman tapi tetap anak kalau misalnya lagi sakit pasti lebih manja sama kita. Nah di rumah sakit itu kebetulannya lagi karena kita banyak internet gitu ya, dan ini internetnya kurang bagus. Jadi itu sangat challenging buat aku karena aku harus bolak-balik ke kafe, tapi aku harus kembali ke rumah sakit karena anak aku nangis terus-terusan karena ngelihat ibunya nggak ada gitu. Itu adalah challenge besar sekali karena di situ kita harus berbagi peran. Aku juga harus tetap profesional karena aku sudah cuti sehari gitu, tapi besoknya saya harus mulai kerja karena sudah mendekati acara, dan sedangkan anaknya juga masih belum memungkinkan untuk segera pulang gitu ya. Saya juga nggak mungkin meninggalkan memilih antara karir sama keluarga, tapi ternyata dari dalam satu hari itu ya ada aja sih jalannya. Jadi pasti ada aja kalau misalnya anak udah lagi tidur, saya baru bisa menyempatkan untuk kerja dan efisien bekerja selama waktu tersebut. Kemudian harus balik lagi sebelum anak sadar kalau ibunya nggak ada. Kayak gitu sih. Perjuangan banget ya, perjuangan banget. Aku juga kayak jadi dengar cerita kabar itu kayak dengar flashback mamaku dulu, karena benar-benar persis banget juga dulu aku kalau sakit masuk rumah sakit cari-carinya mamaku tuh, ternyata yang terjadi di mamaku tuh seperti itu ya. Baru-baru kebayang karena dulu tuh aku namanya anak kecil ya kak, nggak paham, jadi bener-bener cuman kayak ngerengek ke mama, nyariin mamanya ya udah kayak gitu, mau nggak mau mungkin jadi ibu juga tega nggak tega ya gitu sih. Tapi seperti itu ya mama, love you mama. Jadi sayang sama mama. Sayang, makin sayang. Tapi ini dia kayak seneng banget bisa ngerayain hari ibu karena emang semua ibu tuh bisa ngejagel banyak banget hal kan. Di luar kerjaan masih ngurusin masakan di rumah, masih ngurusin acara keluarga, koordinasi semuanya. Mungkin kalau ada komunikasi sama sekolah, itu tuh emang kayak semua ibu tuh hebat banget sih menurut aku. Hebat sih, hebat. Karena kayak ngurus rumah tuh capek banget loh kak. Itu hidden struggle banget. Banyak orang terutama yang mungkin belum married belum sadar betapa berbedanya mengatur rumah tangga ketika udah married. Iya gak sih? Dulu pas single aku juga cuman kayak ngantor, seneng banget kerja dari pagi sampai malam, cuman ngurusin ya order makanan aja, terus udah kayak ngurus cucian, selesai gitu kan hidup. Tapi begitu punya rumah tangga kayak banyak banget cicilan yang harus dibayar. Sesimpel kalaupun ya maksudnya nggak ada masalah keuangan pun kayak harus satu-satu dibayar. Nanti anaknya sekolah gimana, form-form yang harus diisi. On top of your ngurus yang kayak diri sendiri gitu loh. Gitu. Jadi itu banyak banget sih, dan bisa mikirin have mental space for it all. Betul, karena aku juga liat mama aku kayak pagi-pagi dia kalau misalkan berangkat kerja jam 9 dia tuh akan bangun kayak bisa jam 5, jam 4 sebelumnya harus masak dulu, ngurusin lihat dulu cuciannya udah pada kering belum ya, anak aku hari ini pakai bajunya udah pada bener belum ya gitu. Even sih. kita punya ART tapi itu semuanya tetap akan harus jadi tanggung jawab kita juga sih sebagai ibu. Keren banget sih, aku juga mikir lagi aku bisa nggak kayak gitu nanti. Bisa. Itu kayak dulu aku juga pikirnya nggak bisa apa-apa, tapi mama strength begitu. Itu tiba-tiba kayak punya langsung aja gitu ya. Tiba-tiba superwoman itu akan keluar ketika seorang menjadi ibu. Okay. Aku juga suka mikir kayak ih gila nih ibu-ibu ya. Aku juga suka lihat kan di lingkungan aku juga banyak working mom ya. Jadi kayak ih gila keren banget ya, kayak aku aja tuh jalan pulang ke rumah tuh udah capek banget ya. Terus kayak di rumah harus lagi ngurusin anaknya, itu keren banget sih menurut aku. Betul sekali. Mungkin ini actually jadi remind me about my own personal challenge gitu kan sebagai seorang entrepreneur mom. Tema-temanya nggak jauh-jauh dari itu ya, kayak jadi pengen of course entrepreneur mom, apalagi di tahun pertama aku menjadi seorang entrepreneur ngerasa guilty terus. Kayaknya aduh nih aku lagi pengen ngerintis perusahaan baru kok nggak kerja 24 jam gitu ya buat ngebangun perusahaan aku. Terus aku juga at the same time ngerasa guilty banget, pengen anakku tuh tetap ada ibunya, bisa menikmati. Harusnya kalau aku kerja sebagai entrepreneur, anakku lebih sering ngeliat aku dong dibanding kalau aku kerja kantoran gitu kan. Nah, karena banyak rasa bersalah inilah yang bikin aku di tahun pertama tuh bener-bener burn out banget. Karena kayak pagi-pagi aku udah kayak ngaturin semuanya, masih pumping juga. Terus abis itu buru-buru main sama anakku, kayak bener-bener hadir sama dia 1,5 jam sebelum aku mulai kerja. Pas kerja juga full on banget, sampai kadang-kadang ke skip makan. Pulang kerja, bukan istirahat, waktunya ngurus anak lagi gitu. Nah, kapan aku bener-bener ambil nafas, mungkin pas udah makan malam, pas anaknya udah tidur.
maksudnya kebiasaan itu berlanjut berbulan-bulan sampai aku ngerasa kayak burnout banget, banyak anxiety, udah tidur kayak apapun juga rasanya capek. Nah di situ aku baru sadar kayak ternyata kalau aku terus-terusan nginjek gas gitu ya, bukannya malah kerja dengan happy dan energetic sama anak tuh juga malah jadi rasanya beban, malah itu semua jadi buyar banget sih. Jadi the biggest challenge itu walaupun udah tahu ya burnout itu benar-benar take a step back, belajar, mengatur waktu lagi, mengatur jadwal lagi dan prioritize. Karena waktu itu aku burnout banget bukan cuma karena ngurus anak plus ngebangun Mamiru, aku juga waktu itu actively making content buat Mamiru. Aku actively ada di depan kamera untuk promosiin barang-barang dari brandku. Nah, the biggest lesson buat aku waktu itu adalah benar-benar belajar prioritize sih. Kita mengenali keterbatasan kita gitu kan sebagai seorang manusia dan kita sendiri punya kebutuhan untuk istirahat, untuk punya me time gitu kan, untuk diri sendiri. Jadi untuk semua ibu di luar sana gitu, jangan lupa you deserve rest and you deserve time for yourself. Seringkali dunia tuh bikin kita ngerasa kayak enggak waktu tuh untuk keluarga, untuk anak, untuk kantor, untuk teman-teman di luar sana, tapi diri sendiri tuh ranking paling terakhir gitu ya untuk diprioritaskan. Jadi kayak make sure that kamu sendiri sehat dan bahagia. Pasti semuanya anak dan rumah dan keluarga dan kerjaan itu semua everything will fall into places. Betul, setuju sih, karena kayak kalau tadi aku bilang ya kalau ibunya stres rumahnya juga kusut ya pasti kan. Kusut semuanya bener banget sih. Berarti kakak kalau misalkan cara, ini aku juga penasaran karena aku juga kalau misalkan ngebayangin kayak jadi seorang ibu tuh aduh to-do listnya banyak banget kan. Gimana caranya kakak kayak bisa memprioritaskan semuanya tuh bisa to-do listnya terjadi dengan baik gitu, terlaksana dengan baik gitu. Prioritasnya pembagiannya biasanya seperti apa? Kalau aku sih tipenya orangnya yang suka banget kayak ada checklist. Checklist tuh maksudnya karena kalau punya jadwal yang plek-plekan, oke aku akan olahraga setiap hari Selasa, terus aku akan ketemu keluarga setiap hari Sabtu. Apalagi seorang entrepreneur mom yang kadang-kadang Sabtu aku harus ada di event untuk brand gitu, nggak bisa plek-plekan gitu ngikutin jadwal. Tapi contohnya aku setiap minggu, contohnya checklist aku, oke, aku harus exercise minimal 1 kali seminggu. Kalau bisa jalan pagi sama anak 2 kali seminggu. Aku juga harus ketemu teman minimal 1 kali seminggu. Kalau bisa 2 kali seminggu. Terus aku juga ada satu hari dimana dinner sama suami aku, nggak harus ke restoran tapi benar-benar di rumah, quality time aja ya. Quality time berdua aja. Jadi kayak punya checklist seperti itu yang aku bisa geser-geser. That's how I try to keep the balance sih. Jadi kayak kalau ada satu minggu misalkan aku belum nyempetin waktu nih buat dinner berduaan aja sama suami, aku minggu depannya kayak follow up, oke, let's make that happen minggu ini. Kosongin gitu aja gitu ya berarti ya. Setuju sih, benar, aku juga harus punya ada waktu berdua sama suami, itu aku setuju banget karena kita harus bisa sama-sama insane lah gitu, sama-sama sane gitu. Jadi jangan sampai kita sama suami semakin jauh gitu karena ketemu cuman pas pulang kerja, sama-sama capek, harus mikirin abis dari kantor, harus bareng-bareng parenting anak juga karena supaya anak kan quality time-nya di situ ya ketika malam kalau aku dan suami. Jadi kita ada saat weekend setidaknya tuh 1 bulan sekali itu harus ada nonton bioskop bareng atau apapun itu harus di. Tapi aku juga reminds me sama aku akhirnya menaruh di Google Calendar untuk jadwal yang tadi kan dirimu juga tulis checklist gitu ya. Karena aku tuh selalu setiap jam 11:30 atau jam 11-an itu aku harus nyediain waktu untuk masak buat anak kayak gitu. Jadi kayak emang ada waktu-waktu yang aku prioritaskan untuk anak kayak gitu. Terus kemudian kalau misalnya jam 6 ke atas atau 6:30 itu udah gak bisa diganggu tuh karena itu udah harus ya anak aku suapin dan lain-lain, itu udah difokusin ke anak sih. Kalau udah rutin gitu lebih gampang diikutin kali ya. Jadi kayak emang itu udah pakem gitu ya. Tapi pernah gak kayak sebelum married, sebelum punya anak ada tuntutan dari keluarga kayak harus punya anak umur sekian, harus married umur sekian, itu pernah gak? Wah, kalau di aku sih enggak ya, tapi definitely mertua aku kode keras banget. Oh, kapan ya cucunya ya gitu, kode keras banget. Tapi dari aku untung banget, aku sama partnerku kita selalu pengen menjadi good parents. Jadi kita nunggu di mana kita siap, bukan cuma secara keuangan tapi juga secara mental ya, kayak dan kedewasaan. Jadi kita make sure gitu, oke, kita udah cukup waktu berdua dan kita juga udah cukup dewasa.
aku juga baca beberapa buku tentang parenting. Oh ternyata ya itulah harus lebih. Soalnya kalau ketika udah menjadi seorang ibu tuh harus lebih ikhlas ya. You're not number one anymore. Kita kayak menaruh kepentingan seseorang lebih dari di atas kita. Kalau kita belum dewasa, aku bisa aja mikir, ini kapan nih waktu aku nge-gym, kapan waktu aku sama teman-teman aku gitu. Tapi kadang kalau kita udah dewasa, kita realize dalam hidup tuh emang ada musim-musimnya gitu ya. Apalagi kalau jadi Compromise ya, kita harus harus compromise. Dan kalau buat aku suka kata musim sih. Mungkin sekarang musimnya emang lebih fokus ke anak. Tapi begitu anaknya lebih gede gitu loh, musimnya berubah lagi gitu. Itu sih aku juga sebagai walaupun masih single ya, aku juga berharapnya kayak nanti ketika ke depannya sudah ada goals ke arah sana, aku juga nggak mau terburu-buru yang kayak harus di umur sekian harus udah punya, udah harus begini karena menurut aku itu tuntutannya jadi pressure sendiri, kita juga belum siap, outputnya juga jadinya nggak bagus kan. Karena beberapa teman-teman aku pun juga ada yang kayak gitu Kak, jadi kayak karena udah tuntutan ya udah deh, udah langsung aja gaskan aja lah gitu kan. Tapi kalau aku kayak untungnya, tapi keluarga aku berada di keluarga yang sangat-sangat suportif, jadi sebenarnya pun aku juga tidak ada tuntutan yang kayak harus umur sekian. Walaupun ada ya, papaku kode-kode sedikit sih, kenapa ini piring satu masih sisa satu nih, papa masih bisa keluarin piring satu gitu. Cuman aku juga bersyukur keluarga aku tidak memberikan tuntutan yang harus cepet-cepet gitu kan. Cuman belajar juga dari kakak-kakak bahwa ya itu ya tadi, ketika udah ready ya baru berjalan gitu. Karena kalau misalnya kita nurutin semua kata orang gitu ya, itu Gak ada gak akan habisnya. selesai. Iya, betul. Sekarang pun kita juga udah dituntut, mana anak kedua, mana adiknya, yang lain. Aduh itu gak ada habisnya deh. Aduh orang Indonesia sih. Kalau ke undangan gitu ya, udah isi belum gitu. Ya aku juga suka digituin, Kak kok sendirian aja sih, ih kenapa sih emangnya, apa sih? Tapi aku penasaran deh untuk Tifa tuh, apalagi seorang single woman, dari kacamata orang luar gitu kan, what is your biggest fear about motherhood, or apalagi working when you're a mom? Oke, balik lagi tadi karena aku tuh dilahirkan juga dari seorang working mom. Jadi benchmark aku tuh sekarang tuh standarnya tuh kayak mama aku. Gitu. Jadi tuh aku tuh suka banget wondering kayak, ya ampun mamaku tuh bisa loh kayak gini, kayak bisa bekerja, bisa provide keluarga dia, tapi 3 anaknya tuh nggak ada yang terbengkalai sama sekali, bisa tumbuh dengan baik, bisa punya mindset yang menurut aku juga bagus gitu kan. Jadi standar aku tuh sekarang mamaku gitu. Jadi aku tuh suka worry, dan ini mungkin jadi ketakutan aku juga ya, kayak aku tuh bisa nggak sih jadi kayak mamaku gitu. Karena menurut aku tuh seorang working mom, kakak juga ya, itu keren banget. Karena aku tuh suka selalu perhatiin, even sekarang mamaku pergi keluar rumah, mamaku tuh pasti selalu make sure di rumah, di meja makan itu makanan udah ada semua, even piring dan sendok anaknya mau makan, sampai aku udah umur segini itu tuh masih diperhatikan gitu. Jadi benchmark aku tuh sekarang at least harus kayak mamaku, dan aku cuman worry-nya kayak aku bisa nggak ya sebaik dan sehebat at least ya kayak mamaku lah gitu sih. Itu yang aku juga mungkin perlu banyak belajar juga dari mamaku, perlu banyak dapat insight juga gitu kan. Tapi ya semoga ya Kak, mohon doanya ya. Amin. Semoga kita semua juga bisa ya kayak mama. Ya, amin. Karena harusnya powernya keluar ya setelah tiba-tiba, aku nggak tahu sih mamaku nih terpaksa karena keadaan atau memang nalurnya seperti itu. Tapi menurut aku keren banget sih. Ya, tapi aku relate banget dengan ketakutan itu karena aku juga bisa dibilang nunggu dan agak ngedelay punya anak karena kayak nggak pernah ngerasa siap sih. Bahkan pas kayak aku hamil untuk anakku nggak ngerasa 100% siap sih jujur. Jadi ya kayak tadi aku bilang gitu kan, kayaknya super power itu bakal keluar ketika, dan naluri ibu itu beneran real dan ada sih, dan bakal keluar ketika anaknya udah hadir. Ini sih, tapi kalau menurut aku ya teman-teman semuanya, aku dulu malah ngerasa aku siap punya anak. Justru terbalik ya, aku ngerasa aku cukup, nurturance aku cukup tinggi. Aku suka mengurus keponakan-keponakan aku atau siapapun anak kecil, aku sangat suka dengan anak kecil. Tapi ketika punya anak, challenge itu tetap ada. Jadi kalian mau nunggu sampai kapan? Semua itu tuh memang harus dihadapi gitu. Jadi bukan berarti kita harus nunggu siap dulu lah gitu. Aku pun juga ngerasa siap, tapi challenge akan terus kita bisa hadapi bersama-sama gitu. Makanya harus punya supportive partner ya. Itu penting banget. Kayak di Mother's Day ini, advice aku dari seorang entrepreneur mom ke entrepreneur mom atau entrepreneur parents lainnya adalah make your job work for you. Salah satu keuntungan menjadi seorang entrepreneur adalah kamu punya kekuatan untuk nge-shape company culture kamu, who you work with,
Jadi jangan ragu-ragu untuk build the team and build the company culture around you. Contohnya aku seorang entrepreneur mom, aku tetap implement work from home 2 days a week karena menurut aku fleksibilitas itu penting banget untuk aku seorang ibu dan untuk ibu-ibu dan bapak-bapak lainnya yang akan memiliki keluarga di tempat kerja aku di Mamiru. Aku juga at some point aku realize ternyata aku harus delegate lebih banyak hal. Nah dari situ aku ngeliat nih apa sih area-area yang nggak gitu time efficient buat aku dan berani untuk hire dan delegate di situ supaya aku sebagai seorang CEO bisa ngedelegate waktuku untuk hal-hal yang lebih value adding. Jadi mungkin lihat aja bisnis yang kamu lagi ingin bangun dan jangan takut untuk ya pilih orang, pilih tim, pilih bisnis bahkan yang lebih sesuai dan cocok dengan kekuatan kamu dan kondisi hidup kamu sekarang. Kalau dari aku sebagai working mom buat teman-teman semuanya, jangan pernah takut untuk harus memilih antara keluarga ataupun karir gitu. Karena keduanya bisa saling melengkapi dan bisa saling menyeimbangkan gitu ya. Dan jangan pernah ngerasa bersalah juga kalau misalnya kita harus meninggalkan anak ketika kita harus berangkat ke kantor. Karena menurut aku cinta itu gak selalu dipandang dari jumlah waktu, tapi dari kualitas perhatian yang bisa kita kasih ke keluarga kita gitu. Jadi tetap semangat, kita buktiin ke anak kita kalau kita adalah sosok yang kuat berjuang gitu ya. Dan tapi tetap bisa selalu memberikan yang terbaik buat anak kita sepenuh hati gitu sih. Oke. Kalau dari perspektif aku tuh dulu merasanya bahwa waktu aku kecil ya, aku tuh take my mom for granted gitu. Jadi tapi ketika aku dewasa, aku sudah bisa lebih banyak berpikir dan lebih bisa banyak mendapatkan experience baru. Aku lebih paham bahwa apa yang mama aku lakukan dulu itu adalah demi aku yang ada sekarang gitu. Karena aku juga yakin bahwa aku ada seperti ini sekarang itu juga adalah karena mamaku. Jadi untuk my mom kalau nonton dan juga untuk semua ibu yang ada, kalian luar biasa, kalian keren dan thank you for the unconditional love. Dan jangan lupa untuk teman-teman juga yang mungkin masih single untuk bisa cherish our moments with our mom sebanyak-banyaknya.